Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-8 ini, kita akan mempelajari tentang menghitung harga pokok produksi. Anak-anak, materi kali ini adalah tentang biaya produksi dan harga pokok produksi. Silakan kalian perhatikan ya. Biaya produksi menurut Mulyadi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan. Di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Ini contohnya biaya pajak, biaya bahan tambahan, biaya pengawasan mesin produksi, biaya asuransi, dan lain-lainnya. Tujuan dari penentuan biaya produksi itu sebagai berikut: untuk mengendalikan biaya dan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian komponen-komponen biaya produksi itu adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Anak-anak, dalam suatu usaha atau perusahaan itu ada 5 jenis biaya. Kita lihat di sini ya. Yang tengah ini adalah biaya produksi. Kemudian biaya produksi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Itu adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi berapapun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, ini tidak akan mempengaruhi biaya tetap, gitu ya. Contohnya misalnya gaji karyawan, kemudian biaya asuransi, biaya pajak bangunan, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Artinya biaya ini bisa berubah-ubah ya. Contoh biaya variabel ini misalnya dari bahan langsung, ini berhubungan dengan proses produksi yang langsung atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya untuk memenuhi alat-alat produksi, biaya upah lembur, bisa juga dengan biaya komisi. Kemudian yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Adalah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang jadi dalam satu periode tertentu ya. Yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost. Merupakan biaya rata-rata dari biaya tetap yang dikeluarkan untuk membuat satu jenis barang atau satuan output. Kemudian yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost. Adalah penurunan atau peningkatan dari seluruh total biaya yang dibayarkan karena adanya penambahan ataupun pengurangan pada satu unit produk tambahan. Gitu ya. Jadi misalkan ingin menambah suatu produk, maka ini perlu adanya biaya tambahan. Perhitungan harga pokok produksi adalah perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk atau jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Misalnya satu porsi nasi goreng, satu buah lukisan, satu paket jasa wedding organizer, satu set sofa, dan lain-lain ya. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi itu sama dengan HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan. Ini adalah sebuah contoh seseorang ingin membuat satu buah lampu hias, maka membutuhkan biaya-biaya sebagai berikut ya. Besi bekas 1 kilo, ini harganya 6.000. Bola lampu khusus 1 buah harganya 10.000. Hiasan tambahan 1 paket 14.000. Peralatan kelistrikan lampu 1 paket harganya 20.000. Maka ini di total jumlahnya menjadi 50.000. Rumusnya tadi adalah HPP sama dengan total biaya produksi per jumlah yang dihasilkan. Sekarang kita akan menghitung ya. HPP sama dengan tadi jumlahnya adalah 50.000 ya. Itu untuk berapa lampu? Itu untuk 1. Maka HPP sama dengan 50.000 dibagi 1 sama dengan Rp50.000.
Jadi harga pokok produksi untuk satu buah lampu hias adalah Rp50.000. Kemudian untuk menentukan harga jualnya, yang harus kita ketahui adalah 1. Mengetahui harga tertinggi, 2. Harga pasaran, 3. Harga terendahnya. Kemudian rumus untuk menghitung harga jual sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi. Maka keuntungan kotor per unitnya itu adalah 50% dari harga jual. Sekarang kita lihat contohnya. Jika harga pasaran untuk lampu hias itu adalah Rp125.000 sampai dengan Rp150.000 dan harga terendahnya itu adalah Rp100.000. Berapa harga jual akan ditetapkan pemilik usaha lampu gitu ya. Maka kita bisa menentukan bahwa harga jual sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi. Seandainya kita akan menjual satu buah lampu itu harganya Rp100.000, maka harga jual sama dengan Rp100.000 dikurangi dengan jumlah harga produk tadi sebesar Rp50.000. Jadi keuntungan kotor per unitnya itu adalah 50% dari harga jual. Itu sama dengan Rp50.000 ya. Sekarang kita akan menghitung biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan perhitungan pengeluaran operasional usaha sehari-hari. Contoh untuk gaji karyawan, biaya listrik, telepon, biaya transportasi, dan biaya perlengkapan. Ini contoh menghitung biaya operasional. Dengan rencana pembukaan toko lampu hias untuk interior rumah, pemilik usaha akan menyewa lokasi usaha. Lokasi yang dipilih berbiaya sewa Rp2 juta per bulan. Itu sudah termasuk biaya listrik dan service charge. Dengan 2 karyawan yang bekerja bergantian dengan gaji Rp3.500.000 per orang. Berapa perkiraan biaya operasional usaha toko lampu hias per bulan? Contoh penghitungan biaya operasional usaha toko lampu hias per bulan, kita bisa mengurainya sebagai berikut ya. Gaji karyawan 2 orang 7 juta, untuk sewa tempatnya 2 juta, untuk biaya telepon 500.000, untuk biaya ATK dan plastik kemasan 300.000, biaya keamanan dan kebersihan 200.000. Jadi totalnya untuk biaya operasional ini sebesar Rp10 juta. Untuk menghitung keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor ini merupakan keuntungan yang belum dikurangi oleh biaya operasional. Kalau keuntungan bersih ini merupakan keuntungan yang sudah dikurangi oleh biaya operasional. Kemudian rumus untuk keuntungan kotor ini sama dengan keuntungan kotor per hari sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produk kali jumlah penjualan per hari. Kemudian kalau rumus untuk keuntungan kotor per bulan ini sama dengan penjualan keuntungan kotor setiap hari selama 1 bulan. Kalau ingin menghitung keuntungan kotor per bulan, maka bisa juga dengan keuntungan kotor per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Nah, itu adalah keuntungan kotor per bulan ya. Penghitungan keuntungan kotor per hari ya. Ini tadi kita lihat rumusnya, harga jual dikurangi harga pokok produk dikalikan jumlah penjualan per hari. Nah, sekarang tadi harga jualnya berapa? Rp100.000 dikurangi dengan HPP-nya tadi Rp50.000 ya, dikalikan 10. Jadi satu hari ini diperkirakan lakunya 10 gitu ya. Kemudian Rp50.000 dikalikan 10 sama dengan Rp500.000. Nah, jika penjualan lampu hias rata-rata dalam jumlah 10 buah per hari, maka penghitungan keuntungan kotor 1 bulan atau 30 hari adalah keuntungan kotor toko lampu hias per bulan, yaitu Rp500.000 kali 30 hari sama dengan Rp15 juta. Jadi perkiraan keuntungan kotor toko lampu hias per bulan sebesar Rp15 juta. Sekarang kita akan mencari
keuntungan bersih usaha selama 1 bulan. Keuntungan bersih sama dengan keuntungan kotor per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Nah, sekarang lihat ya. Keuntungan bersihnya itu sama dengan 15 juta tadi keuntungan kotor per bulan ya, dikurangi dengan 10 juta rupiah. Ini biaya operasionalnya. Maka perkiraan keuntungan bersih toko lampu hias sama dengan 5 juta rupiah per bulannya. Paham nggak nak ini nak? Anak-anak, ini tugasnya ya. Silakan kalian menghitung harga pokok produk dan jasa usaha. Kalian bisa baca di sini ya.